Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juwita Irnanda Bintang dari kelas Manajemen A Malam, jurusan Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kampus Potensi Utama. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang perusahaan PT Matahari, yaitu tentang profil, ruang lingkup, dan strateginya. Oke, tanpa membuang waktu yang terlalu banyak, mari kita mulai saja. Yang pertama yang kita bahas adalah profil perusahaan. PT Matahari Department Store Tbk adalah perusahaan retail yang menyediakan pakaian, aksesoris, perlengkapan kecantikan, dan perlengkapan rumah. Perusahaan ini didukung jaringan pemasok lokal dan internasional yang terpercaya. Perusahaan ini memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dengan memiliki gerai dengan visualisasi menarik, berkualitas, modern, dan pelayanan yang baik. Target market dari perusahaan ini adalah masyarakat kelas menengah yang tumbuh pesat di Indonesia. Awal mula pendiri PT Matahari Department Store adalah pada tahun 1958. Pada 24 Oktober dibuka gerai pertama oleh Hari Darmawan berlokasi di Pasar Baru, Jakarta. Kemudian pada tahun 1972, Matahari menjadi pelopor konsep departemen store modern di Indonesia. Tahun 1986, pendirian PT Matahari Putra Prima. Pada tahun 1992, PT Matahari Putra Prima melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang menjadi perusahaan publik. Sedangkan tahun 2009, PT Pasifik Utama Tbk, perusahaan afiliasi dari MPP, mengakuisisi divisi Matahari dan berganti nama menjadi PT Matahari Store Tbk. 2010, Matahari dibeli oleh PT Meado Indonesia atau MI, suatu anak perusahaan dari Asia Color Company Limited atau ACC. 2011, PT MI dan Matahari bergabung menggunakan Matahari sebagai entitas yang bertahan. 2013, Matahari terus melakukan ekspansi dengan membuka 9 gerai baru di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun, Matahari telah memiliki 125 gerai di 6 kota di seluruh Indonesia. Matahari mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar retail departemen store modern dengan mencatat rekor tahunan penjualan dengan pendapatan pada tahun ini 43,75% saham Matahari dimiliki oleh publik. Membahas tentang visi dan misi PT Matahari Department Store. Visinya menjadi porter pilihan utama Indonesia. Matahari tidak hanya ingin menjadi jaringan departemen store yang terbesar dan terpercaya, tetapi juga menjadi pilihan utama konsumen Indonesia dalam mendapatkan semua kebutuhan fashion mereka. Matahari terus berusaha untuk memenuhi setiap ekspektasi pelanggan dengan memberikan pengalaman berbelanja yang berkualitas sesuai dengan cita rasa masyarakat Indonesia. Yang kedua, misi. Secara konsisten menyediakan beragam produk fashion yang tepat serta layanan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen. Pertumbuhan konsumen Matahari tidak hanya berdampak pada meluasnya lokasi gerai Matahari, tapi juga meningkatnya ragam pilihan busana fashion, perlengkapan rumah tangga, dan produk kecantikan yang ditawarkan dengan memelihara hubungan yang erat dengan pelanggan. Matahari ingin senantiasa menyesuaikan diri dengan setiap perubahan, tetap menjadi tempat yang menarik untuk
berbelanja dengan staf yang sekatan dan berwawasan. Ketiga, kita akan membahas bisnis model yang digunakan oleh PT Matahari, yaitu model bisnis yang digunakan adalah model kanvas, yaitu customer segment yang dituju adalah masyarakat tingkat menengah, mereka yang membelanjakan uang per harinya di kisaran $2 sampai dengan $20. 55% penduduk Indonesia, pria dan wanita usia anak-anak remaja dewasa. Bisnis marketnya yaitu perusahaan fashion, aksesoris, kosmetik yang melakukan konsinyasi. Sedangkan value proposition yaitu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen akan produk fashion, aksesoris, perlengkapan rumah tangga, dan produk kecantikan yang berkualitas dengan memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan. Customer relation-nya pengadaan program royalty, program Matahari Club Card atau MCC. Pengadaan call center khusus untuk konsumen yang ingin menyampaikan saran dan keluhan-keluhannya. Distribution channel, pusat distribusi Matahari di Jakarta mencakup luas area lebih dari 26.000 meter. Pusat distribusi ini didukung oleh hub di Bandung, Surabaya, dan Medan, yang diekspresikan oleh perusahaan ekspeditur dan transportasi yang mendistribusikan barang ke gerai-gerai di daerah. Seluruh barang kecuali kosmetik akan dijalankan melalui pusat distribusi Matahari. Lanjut ke general strategis. Berikut beberapa hal yang dilakukan Matahari untuk mencapai visi dan misinya, yaitu secara berkelanjutan membuka gerai-gerai di berbagai lokasi. Pada 2011, Matahari membuka 9 gerai baru, 13 gerai baru di 2012, dan 9 gerai di 2013. Sejak 31 Desember 2013, perseroan telah menandatangani 8 Memorandum of Understanding atau MOU untuk pembukaan gerai baru di berbagai daerah di 2014 dan 4 MOU untuk pembukaan gerai baru di 2015. Membuka dekorasi, tampilan, dan tata ruang gerai yang menarik, berkesan, berkonsumen, serta membuat konsumen nyaman sehingga meningkatkan kepuasan konsumen. Selain itu dilakukan juga perbaikan gerai secara berkala tiap tahunnya. Melakukan promosi melalui berbagai media. Matahari memberi iklan sepanjang tahun melalui direct mail, surat kabar, majalah, banner, dan surat edaran. Selain website, Matahari juga hadir dalam akun Facebook dan Twitter. Untuk menekankan merek Matahari sebagai retail mode terdepan, perseroan secara rutin sponsori dan berpartisipasi dalam acara-acara fashion, termasuk Gadis Sampul Jakarta Fashion Week 2014, Jakarta Kids Festival, dan Wajah Femina. Kemudian meluncurkan program loyalty, program Matahari Club Card atau MSCC untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan konsumen. Pemegang kartu MCC dapat menikmati serangkaian manfaat yang luar biasa seperti poin rewards, kesempatan berbelanja eksklusif, dan bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk diskon spesial di lebih dari 10 outlet hotel. Lanjut ke problem description. Tantangan-tantangan atau problem yang harus dihadapi Matahari Department Store dengan menganalisis dan menjabarkan setiap masalah yang berpotensi muncul dan masing-masing sasaran yang ingin dicapai oleh PT Matahari Department Store. Masalah yang dihadapi PT
Matahari Department Store adalah sulitnya meningkatkan upaya untuk memacu mesin pertumbuhan Matahari Department Store untuk masa depan di tengah-tengah penghambatan ekonomi Indonesia dengan persaingan industri yang semakin intensif. Perlambatan ekonomi Indonesia dapat jelas terlihat dari terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar serta tidak stabilnya harga bahan bakar dunia. Kita yang juga melihat adanya sensitivitas terhadap suatu produk maupun banding terhadap sebuah fashion yang mempengaruhi perilaku konsumen. Selebih itu, PT Matahari Department Store belum menjadi market leader. Tantangan lainnya adalah bagaimana pendanaan yang akan dilakukan oleh PT Matahari Department Store. Biasanya segmentasi yang dilakukan oleh PT Matahari Department Store juga menjadi titik yang perlu dievaluasi untuk melewati keadaan ini. Kami memberikan beberapa solusi dapat dicapai PT Matahari Department Store. Sekarang kita lanjut ke company value change yang terdapat beberapa komponen, yaitu seperti supply chain dan distribusi. Supply chain Matahari melaksanakan berdasarkan sistem just in time. Barang tidak disimpan di pusat distribusi karena pusat distribusi melayani fasilitas flow truck, di mana pemasok mengantar barang secara rutin ke pusat, kemudian mendistribusikannya secepatnya ke gerai-gerai Matahari. Yang kedua ada service. Dalam hal pelayanan, Matahari berusaha untuk tetap meningkatkan pelayanan konsumen untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang berkesan bagi konsumen. Sejumlah inisiatif telah diterapkan termasuk call center khusus untuk layanan konsumen, peningkatan waktu pelayanan di kasir, dan perhambatan bagi karyawan yang mencakup tak hanya pelayanan konsumen tapi juga kemampuan untuk umum seperti bahasa Inggris dan rasa percaya diri. Matahari juga menyediakan fasilitas yang nyaman untuk para konsumen seperti kamar kecil, ruang sholat, ruang duduk, parkir mobil, di layanan bungkus. Ketiga ada sales dan marketing mix analysis. Matahari mempromosikan gerai dan produknya melalui media online dan offline, termasuk televisi, radio, media cetak, dan website Matahari. Matahari beriklan sepanjang tahun melalui direct mail, surat kabar, majalah, banner, dan surat edaran. Selain website, Matahari juga hadir melalui akun Facebook dan akun Twitter, yang kini menjadi bagian yang penting dalam kegiatan promosi dan pemasaran kami. Kampanye pemasaran melalui SMS untuk menargetkan anggota kartu loyalty juga digunakan. Kampanye iklan perseroan yang terus berubah dirancang tak hanya untuk menarik konsumen, juga untuk menekankan citra Matahari sebagai merek yang berasosiasi dengan mode, keragaman, dan nilai. Penekanan pada nilai tambah disampaikan melalui iklan perseroan yang berfokus pada promosi. Penawaran promosi Matahari mempromosikan gerai dan produknya melalui media online dan offline. Keempat, ada analisis sumber daya manusia. PT Matahari juga memerhatikan dan memastikan suasana kerja yang menarik dan kompetitif, seperti pelatihan dan pengembangan karyawan dalam sebuah perusahaan. Adanya pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi hal yang penting. Pelatihan dan pengembangan di Matahari ditunjukkan untuk membangun kompetensi yang relevan bagi karyawan, memberlakukan mereka untuk dapat memenuhi potensi mereka, dan memenuhi tanggung jawab mereka secara efektif.
Yang kedua adalah kepuasan karyawan. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaan dan kondisi kerja mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan yang terbaik untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik. Yang ketiga adalah hubungan karyawan dengan PT Matahari dengan karyawannya dilandasi 3 pilar: lembaga kerjasama atau LKS, Ikatan Karyawan Matahari atau IKM, dan Koperasi Matahari. Setiap institusi untuk hadir di gerai Matahari di kantor pusat dan pusat distribusi untuk memfasilitasi komunikasi dan hubungan baik antar perseroan dan karyawan. Yang keempat ada manajemen prestasi. Dalam hal ini setiap departemen memiliki performance indikator atau KPI. Perusahaan menilai dan mengevaluasi kinerja karyawan secara rutin. Hal untuk menentukan program pelatihan dan memastikan bahwa perusahaan mendapatkan karyawan di posisi yang tepat dan mengidentifikasi karyawan yang dapat ditempatkan di posisi pemimpin. Kelima ada analisis keuangan. Analisis yang digunakan hanya berasal dari data laporan keuangan tahun 2011 dan 2013. Karena pada tahun 2010 perusahaan melakukan akuisisi dengan PT Meadon Indonesia, sehingga laporan keuangan perusahaan tahun 2011 sampai 2013 tidak dapat dibandingkan dengan laporan keuangan di tahun 2010. Setelah terjadinya akuisisi dengan PT Meadon Indonesia di tahun 2010, posisi ekuitas PT Matahari Department Store mengalami kondisi negatif mencapai 3,2 triliun rupiah. Namun laba yang terus meningkat per tahunnya membuat persentase dari tiap komponen neraca berubah. Total aset perusahaan per tahun selalu naik dan cenderung di tahun 2013 sebesar 2, triliun rupiah. Sementara hutang perusahaan per tahun menurun menjadi 3,7 triliun rupiah di tahun 2013. Total hutang berkurang menurut ekuitas negatif. Hal tersebut mengindikasikan performa keuangan perusahaan yang makin membaik. Ada implementing strategi. Sesuai dengan misi perusahaan, PT Matahari Department Store memastikan strateginya untuk memberikan pengalaman berbelanja retail terbaik bagi para pelanggan dengan menyediakan beragam produk fashion yang tepat serta pelayanan yang maksimal. Strategi tersebut mampu mempertahankan bandingan perusahaan sehingga mereka mampu berkompetisi dan menjadi pemain. PT Matahari Department Store menjalankan strategi superior berupa membangun organisasi dengan kapasitas orang-orang dan struktur yang dibutuhkan hingga mampu mencapai kesuksesan eksekusi strategi. Karyawan yang terlatih dan berdedikasi didukung oleh tim manajemen dengan kombinasi pengalaman retail global dan kekuatan implementasi lokal. Masing-masing anggota tim manajemen memiliki pengalaman retail yang beragam selama 17 hingga 35 tahun. Secara kolektif mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang departemen store dan kekuatan implementasi lokal. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.